Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama channelnya Abu Samir Tutor. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini guys, kita masih bisa berjumpa kembali ya. Seperti biasa, tak bosan-bosannya Abu Samir Tutor selalu mengajak kita untuk selalu berselawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar kita selalu menjadi orang yang terbaik, orang yang selalu memberikan sesuatu untuk Nabi kita. Dan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan Nabi kita mendengar dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Oke, para sahabat Abu Samir Tutor, ada apa ya? Ada apa ya? Nah, tidak ada apa-apa. Tapi di sini Abu Samir Tutor akan memberikan eh, beberapa tips tentang program hamil, yang mana program ini sangat diidam-idamkan oleh sebuah pasangan yang sudah menikah. Nah, Abu Samir Tutor di dalam perjalanan karir bekam seringkali menjumpai pasien-pasien yang sudah lebih dari 4 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau ada yang sampai 13,5 tahun belum mendapati seorang anak. Nah, ini penyebabnya apa guys? Penyebabnya nanti kita akan cross check. Oke. Program hamil ya sudah dapat direncanakan oleh seorang pasangan pengantin baru sejak awal pernikahan atau sebelum pernikahan pun mereka sudah mengkira-kira nanti kita punya anak berapa, perempuan atau laki-laki. Pasti itu akan terjadi ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang masih bujang, yang masih gadis, bila sudah cukup waktunya untuk dinikahkan, maka nikahkan ya. Jangan ada pacaran di antara mereka. Oke? Jangan ada sesuatu yang bisa bermaksiat di antara mereka. Jangan terjadi zina di antara mereka. Maka nikahkan ia. Nah, nanti setelah menikah kita berikan pengajaran bagaimana cara hidup berumah tangga. Nah, ada beberapa resep yang perlu diketahui oleh pasangan baru atau pasangan lama yang belum mendapati anak ya. Yang perlu diketahui adalah kesuburan rahim seseorang ya. Dan keberhasilan itu bisa ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah gaya hidup, riwayat penyakit keturunan, hingga kesehatan reproduksi ya. Oke, hingga kesehatan yang lainnya. Beberapa masalah yang seringkali terjadi ketika seorang pasangan baru atau pasangan lama ini belum mendapati seorang anak. Oke. Apa saja permasalahan di situ? Yang pertama adalah sindrom ovarium ya. Yang kedua, masalah tiroid seperti kelenjar tiroid yang terlalu aktif dan kejanggalan ovarium prematur, yakni ovarium berhenti bekerja sebelum usia 40 tahun. Nah, masalah ini terkait reproduksi juga bisa disebabkan riwayat operasi ya, pelvis, endometriosis, hingga penggunaan obat-obatan kimiawi. Nah, masalah kesuburan juga tak hanya dialami oleh istri. Masa kesuburan juga dialami oleh pasangan pria. Salah satu penyebabnya adalah
kualitas sperma yang kurang kurang baik. Nah, kekurangan sperma ya sama halnya eh, kurangnya efektivitas seorang laki-laki dalam menghasilkan sperma yang bagus ya. Penggerakan sperma yang lambat yang sangat sulit untuk berenang menuju sel telur ya, dan juga bentuk sperma yang encer ya, yang tidak mengental atau abnormal juga menyebabkan sangat sulitnya seorang untuk bisa mendapatkan seorang anak. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika seorang pasangan baru atau pasangan lama, ketika kita tidak memiliki anak, faktornya sebenarnya banyak gitu ya. Faktor di luar medis atau non medis. Biasanya hal-hal ini seringkali dialami oleh pasangan baru ya, yang baru menikah gitu ya, sampai setahun belum punya anak. Nah, di situ kita harus berprasangka baik kepada Allah ya, jangan sampai kita berprasangka buruk. Kenapa Allah belum memberikan anak buat kita ya, kenapa Allah belum memberikan sesuatu kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Tentunya kita harus berhusnuzon saja, jangan sampai kita berpikir Allah itu tidak adil. Nah, sahabat apa sama dokter, resep yang pertama yang perlu diperhatikan adalah resep detoksifikasi rahim. Detox ini sangat bermanfaat untuk kesehatan bunda-bunda sekalian. Nah, resepnya apa saja ya? Yang pertama, 1 ruas jari jahe, 1 sendok teh ketumbar, 4 sampai 5 butir kapulaga, 1 batang kayu manis ukuran 4 sampai 5 cm, 1 sampai 2 cengkeh, 200 mg air yang matang, 1 sendok makan madu. Oke, perhatikan ya cara membuatnya. Bersihkan semua bahan, iris jahe tipis-tipis, kemudian masukkan semua bahan ke dalam panci, campur dengan air matang, kemudian rebus kurang lebih dari 3 menit dengan api sedang atau api yang berubah warna. Usahakan jangan sampai mendidih agar zat aktifnya enzim tidak habis. Kemudian matikan kompor, tuangkan ke dalam gelas, diamkan sampai hangat dan tambahkan madu ya. Nah, ketika kita mendetoksifikasi ya, itu jangan sampai ada makanan-makanan yang bersifat karbohidrat atau dari tepung-tepungan ya, di itu jangan kita makan dulu selama masa detoksifikasi. Nah, sampai kapan detoksifikasi itu dilakukan ya, mungkin bisa lebih kurang, boleh dikatakanlah kita coba 1 bulan gitu ya, atau 1 minggu. Kalau kurang berhasil nanti kita uji lagi ya. Nah, yang selanjutnya bunda-bunda harus menempatkan niat kita untuk mendapatkan seorang anak itu jangan tertaruh pada keinginan yang kuat, tapi letakkan dia di dalam hati kita dengan pikiran positif. Semoga Allah memberikan sebuah keturunan. Yang selanjutnya, bunda-bunda bisa melakukan metode ruqyah apabila itu dalam masa yang sangat panjang, 4 atau sampai di atas 12 tahun ke atas. Ketika kita belum punya anak, maka lakukan ruqyah ditambah lagi dengan herbal HNI dan bekam secara rutin. Nah, ini beberapa tips dari Abu Samil Tutor ya. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita akan bahas lebih detail resep apa saja yang bisa membuat kesuburan
antara suami dan laki-laki. Insya Allah besok kita akan kupas lagi promil part kedua. Itu saja benda yang bisa Abu Sam Tutor berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mungkin beberapa bahan-bahan tadi bisa didengarkan secara bersama. Abu Sam Tutor tidak akan menuliskan di teksnya, ya, di apa namanya itu, diulang-ulang ya. Insya Allah nanti bisa ditulis di kertas ya. Itu saja yang bisa Abu Sam Tutor berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijamah.